Pada saat AIS Forum ini dicetuskan oleh Pak Menko, tujuannya adalah bagaimana merangkul negara-negara tersebut dalam suatu kerangka kerjasama yang konkret. Pada saat Pak Menko memberikan instruksi kepada kita semua, kita melihat contoh-contoh negara, contoh-contoh organisasi internasional yang dibangun. Kedua adalah bagaimana AIS Forum bisa komplement dengan organisasi internasional ada. Tentu saja kita tidak ingin AIS Forum ini berkompetisi dengan EU, berkompetisi dengan ASEAN, berkompetisi dengan PBB, karena sudah terstruktur. Jadi apa yang kita lihat ada niche market, yaitu kerjasama yang sangat konkret, yang langsung dirasakan oleh negara-negara tersebut. Jadi seperti tadi disampaikan Pak Oki mengenai mangrove, bagaimana mengajak kerjasama anak-anak muda, bagaimana kerjasama startup. Jadi lihatnya adalah bahwa saat ini memang baru kecil, ya 51 itu sudah cukup sebetulnya besar untuk suatu perjalanan baru 5 tahun yang lalu. Bagaimana mengkonkretkan perlu waktu 10-20 tahun. Jadi view-nya bukan view saat ini, tapi view-nya adalah 10-15 tahun. Karena dalam bernegara dan berbangsa, apa yang dilakukan oleh kabinet ini adalah membangun fondasinya. Dan membangun adalah brick by brick, bata per bata. Dan itu yang dilakukan. Dan manfaatnya bagi Indonesia adalah kita menunjukkan ke dunia internasional bahwa salah satu amanat dari Undang-Undang Dasar 45, terutama di preambula adalah bagaimana kontribusi kita pada perdamaian dan keamanan dunia. Ini adalah bentuk konkret kita mengetawakan dari semangat dari para pendiri bangsa kita. Memang kita membangun ASEAN, tapi saya kira sudah saatnya Indonesia juga mengembangkan ide-ide baru. Nah, salah satunya AIS Forum yang sangat fokus pada isu-isu non-politik, isu-isu ekonomi, development, dan banyak negara berkembang merasa, terutama negara dari Pasifik, dari Afrika, merasa ini adalah kerjasama yang konkret, bukan hanya ngomong yang abstrak, tapi yang konkret yang bisa dilaksanakan. Kami ingat ada salah satu perwakilan negara dari Pasifik, mereka mengatakan kepada kami, Paudo, we don't want to become Japan, we don't want to become UK, loncatannya terlalu tinggi. Tapi kalau saya ke Papua, ke NTT, ke Maluku, ini seperti di negara saya sendiri masalahnya. Dan solusi-solusi yang diambil mirip dan bisa diterapkan di negara kami. Oleh karena itu, maka ada kerjasama dikembangkan di Fiji, kemudian di Madagaskar. Hal-hal seperti ini memang yang didorong. Kedua, mungkin yang highlight dari AIS Forum adalah bekerjasama dengan anak-anak muda. Kenapa dengan anak-anak muda? Kalau ibu perhatikan, negara-negara AIS itu kan rata-rata, kecuali Indonesia, Filipina, Jepang, UK, Inggris, penduduknya mungkin 10.000, 20.000, 30.000. Bayangkan kalau ada 10 masing-masing negara mengirimkan 5 orang. 5 orang itu dampaknya lebih besar daripada 5 orang dikirim dari sebuah negara sebesar Indonesia. Pasti suara Indonesia kedengaran. Ketika dia kembali ke negaranya, katakan ke Vanuatu, ke Fiji, ke Samoa, atau ke Madagaskar, suara dia pasti kedengaran. Oh, Indonesia ternyata melakukan ABCD. Kita bisa contoh. Jadi kembali apa yang Ibu sampaikan, kuncinya adalah bagaimana Indonesia kasarnya dulu tangannya seperti ini, sekarang tangannya seperti ini. Dan ini mencerminkan bahwa Indonesia semakin hari semakin maju. Dan ini adalah legacy yang luar biasa dari Bapak Presiden untuk generasi